Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mendiamkan mantan, cara tercepat untuk menyadarkan dia bahwa orang ketigalah yang membuat hidupnya menderita. Ya. Jadi ketika kita ngejar-ngejar mantan terus ya, itu semakin lama tuh mantan akan menyadari bahwa yang membuat dia tidak bahagia itu bukan kehadiran kita, tetapi yang membuat dia tidak bahagia, yang membuat dia menderita adalah kehadiran orang ketiga di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita dekati terus, kita kejar-kejar terus ya, itu mantan dan orang ketiga akan tambah dekat ya. Mereka tidak akan pernah menunjukkan karakter dan sifat aslinya karena fokus perhatian energinya kepada kita. Itu membuat mereka akan semakin dekat, membuat mereka semakin mesra, membuat mereka semakin mencintai. Ya, kalau kita berusaha terus untuk hadir di dalam kehidupan mantan, ya. Tetapi akan terjadi sebaliknya saat kita diamkan. Ya, artinya kita diam saja secara fisik ya, kita tidak lagi datang ke rumahnya, kita tidak berusaha menemui dia di tempat kerjanya, kita tidak berusaha untuk ganti nomor telepon agar bisa telepon dia dan seterusnya. Di situ ya, karakter, sifat asli mantan dan orang ketiga akan muncul. Semakin cepat karakter dan sifat asli ini kelihatan, itu akan semakin cepat membuat mantan menyadari ya bahwa orang ketiga inilah yang amat sangat telah menyebabkan penderitaan di dalam hidup dia. Orang ketiga inilah yang amat sangat sudah membuat dia menderita. Mantan akan menyesal pernah kenal orang ketiga. Dia akan sering membayangkan jika saja dia tidak pernah kenal orang ketiga, maka hidupnya akan bahagia. Jika saja dia tidak pernah kenal dengan orang ketiga, keluarganya masih utuh. Dia masih punya rumah, tabungannya masih utuh, anak-anaknya bisa tumbuh ya dengan baik, mencintai dia, menyayangi dia. Kalau sekarang justru sebaliknya, anak-anaknya memusuhi dia, sekuat apapun dia berusaha untuk mendekati anak-anaknya kembali. Ya, nah, jadi ada sebuah kisah ya. Laki-laki ini sudah punya istri yang baik ya, walaupun tidak cantik begitu ya, biasalah ya. Tentu setiap manusia punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Tapi dia baiklah pokoknya begitu. Tidak minta macam-macam ya. Dalam segala hal semuanya bersama-sama. Yang bangun rumah bareng, beli kendaraan bareng, nabung bareng, dan seterusnya. Jadi hidupnya enak, nyaman, dan berkecukupan ya. Tahu-tahu di usia 37 tahun. Nah, itu artinya pernikahannya sudah cukup lama tuh sebenarnya dengan istrinya. Dia jatuh cinta kembali ya dengan seorang wanita janda ya. Usianya memang masih sangat muda. Jadi kalau usia istrinya itu lebih tua dari dia, nah ini kalau janda ini usianya
terpaut mungkin 8 tahun dari dia. Jadi jauh lebih muda, jauh lebih cantik, jauh lebih menarik ya. Dia jatuh cinta banget tuh, sangat mencintai itu si janda tadi. Mereka kemudian menikah secara siri. Dia berusaha untuk memperkenalkan ya dengan istrinya, ya, biar bisa enak lah perjalanan rumah tangga itu. Tetapi ternyata realitanya di dalam perjalanannya wajar ya, muncul penolakan. Sebenarnya penolakannya bukan dari istri pertamanya ya, tetapi istri keduanya itu amat sangat agresif, pengen menguasai segalanya. Awalnya istri pertamanya sudah menerimalah, ya sudahlah kalau memang mau begitu ya. Yang penting tetap perhatian kepada anak-anak dan keluarga ya. Di manajemen dengan baik. Tetapi ternyata istri keduanya agresifnya luar biasa ya. Postingan apapun dari istri pertamanya itu selalu diganggu ya. Dia pengen menguasai rumah, menguasai kendaraan, mengatur pendapatan dan seterusnya dan seterusnya. Dan disitulah kemudian persoalan demi persoalan dimulai, pertengkaran demi pertengkaran dengan istri pertamanya dimulai. Nah, apa yang terjadi kemudian? Istri pertamanya ini kan juga tidak sendirian, dia punya keluarga yang membisiki dia setiap hari. Dari dia nerimo ya, suaminya berpoligami, akhirnya jadi tidak terima. Akhirnya dia meminta untuk bercerai, suaminya diusir dari rumah karena rumah yang mereka tempati itu lahannya adalah warisan dari orang tua sang istri. Nah, jadi diusir. Nah, ketika diusir dia berpikir, enggak apa-apa lah kan harta masih bisa dicari lagi. Tapi paling tidak masih bisa numpang dulu di rumah istri yang kedua. Ternyata apa yang terjadi? Dia juga ditolak ya oleh istrinya yang kedua. Ya, ternyata istri yang keduanya ini pengen atau ngincar begitu ya rumah mereka ya. Jadi pengen memiliki rumah sang suami dengan istrinya yang pertama. Begitu sang suami melepaskan rumah itu, dia juga sudah tidak mau ya. Nah, akhirnya terpaksa ngekos ya. Dan di situ dia kemudian baru menyadari ya bahwa ternyata dia ini tidak pernah dicintai oleh istri keduanya. Istri keduanya ini cuman mau harta dia saja. Ya, sekuat dan sebesar apapun cinta kasih sayang yang sudah dia curahkan kepada istri keduanya ini, istri keduanya tidak pernah mencintai dia. Akhirnya dia bercerai dengan istrinya yang pertama. Anak-anaknya semuanya membenci dia. Ya. Orang tua, ibunya istri kedua kemudian memaksa dia juga melepaskan istrinya yang kedua. Dan dia sendirian. Ya, menjalani hidupnya yang sudah mulai menua. Kan kalau sudah 37, 38 tahun itu kan orang juga sudah melewati masa golden age ya, masa-masa usia emas untuk bekerja. Masih kuat bekerja, tetapi tidak sekuat ketika usia masih 25 tahun, awal 30 tahun, dan seterusnya. Ya, dia tidak punya apa-apa lagi. Semua hartanya sekarang di istri yang pertama. Ya, kendaraan, tabungan juga sudah habis untuk menyenangkan hati istri yang kedua. Istri pertama bercerai, istri kedua mengkhianati dia, ya, dan kemudian istri kedua ini menikah dengan laki-laki lain. Dia sendirian, dia sakit-sakitan, ya, dan dia menjadi orang yang
sangat menyesali apa yang pernah dia pilih. Ya, dia sering membayangkan jika saja dia tidak pernah ketemu dengan istri keduanya ini, maka hidupnya akan tetap bahagia, dia akan tetap punya rumah yang baik, yang bagus, tabungannya tidak akan habis, ya dia akan tetap dihargai, karirnya bisa melaju terus, ya, tidak seperti saat ini. Nah, jadi itu ya, jadi biarkan mantan, ya, dengan orang ketiga itu dulu, kita diamkan saja, karena itu akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan karakter dan sifat aslinya. Ya, ketika kita diamkan, itulah yang akan mempercepat mantan menyadari bahwa yang membuat dia menderita itu bukan kita, tetapi yang membuat mantan menderita itu karena dia mengenal orang ketiga. Ya, nah jadi manusia itu begitu. Sudah enak hidupnya, dia mempersulit dirinya sendiri. Ya, tadi misal dengan jatuh cinta kembali. Ya, coba dia tidak memikirkan hal-hal yang aneh dan seterusnya, hidupnya akan terus bahagia. Tetapi dialah yang kemudian mempersulit dirinya sendiri. Maka di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-76 kita diajarkan wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin, dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.